Semua itu ngomong normatif, ngomong sebagai pejabat negara untuk publik. Tidak ada satupun orang yang ngomong untuk masyarakat, untuk anak-anak gitu loh. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Kita ini orang tua mereka, jadi sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak. Karena ini benar-benar jadi perhatian seluruh Indonesia loh. Karena kejadiannya di sekolah, di lembaga sekolah, di masjid, dan dilakukan oleh anak sekolah itu. Artinya semua orang tuh prihatin, kok bisa ya. Kalau orang lain yang datang masuk nembak-nembakin itu ya wajar orang lain. Tapi ini anak sekolah di situ, teman-temannya, guru-gurunya menjadi korban oleh temannya sendiri. Jadi tolong dong sampaikan dengan bahasa anak-anak. Misalnya gubernur melakukan kepada kepala dinas pendidikan himbau, saya minta kepala dinas untuk segera melakukan evaluasi bagaimana peran bimbingan konseling, guru-guru BP aktifkan lagi. Betul. Setuju itu yang harus disampaikan. Jangan pejabat itu ngomong sebagai pejabat negara saja update soal kami akan berikan bantuan. Ya kalau itu mah udah ada yang pegang, udah ada yang ngurus. Tapi Anda ngomong dengan bahasa anak-anak, itu yang sampai sekarang tidak ada satupun yang ngomong. Nggak ada satupun yang ngomong persuasif, ngajak anak-anak untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda punya masalah, Anda dibully, lapor ke guru BP, lapor ke kepala sekolah, atau Anda lapor ini nih, ada hotline-nya gitu. Jadi himbau ke anak-anak untuk itu gitu. Jangan ngomong sebagai pejabat doang gitu. Ya, tapi yang menarik tadi poinnya Mas Gaib tuh yang bahas tentang ini di mana peran guru BP, di mana peran guru BK ya, bimbingan konseling gitu ya. Melihat ada kondisi guru-guru ini juga kan sekolah terutama gitu ya, melihat kondisi ada perundungan, ada bullying harus kan bisa diantisipasi gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang kan memang mungkin guru-guru tahu, iya, tetapi mungkin tidak menganggap itu sebagai satu hal yang serius, ya kan? Nah, terus kemudian yang kedua, kalaupun ada percikan-percikan ya dalam tanda kutip percikan-percikan yang terkait soal bullying tadi, gitu kan artinya kan merusak dalam tanda kutip nama sekolah, gitu. Mungkin ada kekhawatiran juga nih dari sekolah bahwa nanti akreditasinya akan berkurang, ya kan? Karena ini kan sekarang kan sistemnya kompetitif ya. Terus kemudian sekolah-sekolah ini kan juga ya bersaing lah. Ya satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu. Nah kemudian kalau misalnya ketahuan ada bullying nggak nih, ada ini nggak ya kan, jadi jelek sekolahnya, ya kan, meskipun itu sekolah negeri gitu. Tetapi sekarang ya kita terbuka aja gitu, ya kan, sekolah juga harus terbuka bahwa oh ini loh gitu, di sekolah kami ada nih gitu korban ini yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Tetapi kami sudah melakukan apa yang sudah dilakukan gitu untuk menghentikan aksi bullying ini. Nah ini kan tidak terbuka nih gitu, data-data itu nggak terbuka gitu. Nah padahal sebenarnya kalau itu bisa ditata lebih awal, lebih dini gitu ya kan, mungkin hal-hal yang semacam ini tidak akan terjadi gitu Mas Gaib. Ya itu yang mesti dilakukan sih, memang harapan kita sekolah lebih terbuka dan mau menerima mau menerima kenyataan bahwa memang ada, sehingga siswa yang dilakukan bullying itu berani juga mengungkapkan. Saya dulu waktu sekolah SMA, saya punya guru agama, Pak Yatim Hamid namanya almarhum. Dia bukan kepala sekolah, dia bukan wali kelas, tapi dia punya perhatian kepada murid anak-anak muridnya pada saat di kelas itu. Jadi dia itu sebelum ngajar, dia manggilin satu-satu. Dia panggilin satu-satu, terus dia tanya, "Gimana keadaanmu?" Oh, sampai segitunya ya? Sampai sebegitunya. Dia karena dia guru agama, jadi dia, "Gimana kabarmu?" "Baik, kamu sehat-sehat aja." "Bapakmu sehat?" Ditanya. Dan dia bisa tahu kalau ada yang bapaknya sakit, ditanya lagi tuh. Nah, suatu ketika ada teman saya ditanya, sebutnya saya tahu namanya, saya sebutnya namanya X itu. "Kamu gimana kabarmu?" "Baik, Pak." Terus dia nunduk gitu. Terus dia ngeliatin, "Kamu ada masalah apa?" Terus dia nangis, tiba-tiba nangis gitu kan. Terus yaudah kamu ikut saya ke kantor. Terus dia ikut tuh, dia tuh dipanggil. Terus balik, "Oke, kamu ikut saya." Jadi dia habis dibully. Habis dibully, habis dipukulin, tapi dia nggak berani cerita. Begitu dipanggil, akhirnya dia cerita. Mulai hari ini,
Kalau ada yang ganggu dia, berhadapan dengan saya, di tempat orang itu dipanggil. Terus dikasih hukuman, lapor ke kepala sekolah, cepat tindakannya, beres. Nah, yang kayak gitu yang sebenarnya dibutuhkan. Guru, mungkin karena dia udah capek ngajar ya, tapi perlu adanya perhatian khusus. Mungkin tidak harus tiap hari absen. Sebulan sekali lah absen tanya. Karena kita kalau ditanya kan juga merasa ada perhatian. Karena ada di kelas kita orang-orang yang dia tidak menonjol. Biasa-biasa aja. Ada dan tiada ya. Ada dan dia ada, dia nggak ada, sama aja. Peringkatnya juga peringkat 15, 20 gitu kan. Main bola juga nggak bisa. Prestasi juga biasa aja. Orangnya juga kaya enggak, miskin enggak, flat aja. Tapi justru yang kayak gini-gini nih yang harus dapat perhatian. Bisa jadi dia minder karena nggak punya apa-apa, di rumahnya juga sering diapain gitu. Nah ini yang kayak gini kan banyak nih sebenarnya. Banyak. Kita kan kadang kalau sekolah ada teman kita yang kita lupa gitu. Iya, ini siapa ya? Siapa gitu ya? Karena benar-benar nggak outstanding gitu. Iya. Tapi anak ini kalau dikasih teman yang jahat atau dia bikin sesuatu yang merugikan, dia bisa lebih jahat dari siapapun. Iya. Orang kayak gini nih. Jadi beberapa kejadian banyak yang kayak gitu. Dan bullying ini juga mengulang ya, berputar gitu. Berputar. Jadi korban bullying mungkin suatu saat dia bisa jadi pelaku bullying. Ya, karena gimana caranya dia untuk melampiaskan kekesalan dia, emosi dia ya dengan membuli orang lain gitu. Nah, ini kan bahaya juga nih kalau terus terjadi gitu. Makanya mungkin guru-guru zaman sekarang juga khawatir entah kalau dia tegas dikit dilaporin ke polisi. Iya, itu juga sih. Iya. Jadi itu juga jadi problem. Tapi yang mesti dilakukan oleh para guru, nggak usah khawatir. Selama dia di lingkungan sekolah, itu menjadi hak guru, pihak sekolah untuk melakukan tindakan apapun ya, gitu. Meskipun dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara memukul, tapi untuk memproses segala macam selama ada buktinya. Makanya penting CCTV itu. Yang paling penting CCTV bukan cuma di depan, tapi di belakang. Karena biasanya tindakan bullying yang berujung pada pemukulan di belakang gitu. Jadi bisa ketahuan tuh, dan begitu ada kejadian itu, kalau bisa dikeluarkan. Dan sekarang lebih kompleks lagi, Mas Gaib. Karena bullying itu nggak hanya sekedar terjadi secara fisik, tatap muka, tapi juga di grup-grup WhatsApp, ya kan, atau enggak di TikTok atau di mana gitu ya, di beberapa aplikasi media sosial gitu ya, yang itu lebih rumit tuh, lebih rumit, benar, lebih rumit gitu. Dan bagaimana kemudian ini juga kan artinya bukan sekedar jadi peran guru gitu, tapi peran orang tua juga untuk memperhatikan anaknya dan aktivitas yang dilakukan anaknya terhadap gadget yang dia pegang gitu. Benar. Gitu kan. Jadi memang benar-benar harus dipantau terus. Oke, ini harus segera ada penyelesaian yang konkret ya. Semoga ini jadi bahan semua pihak untuk situasi ini nggak boleh terulang lagi. Gitu, Ndri. Oke, thank you Mas Gaib. Dan mudah-mudahan memang tadi yang disampaikan Mas Gaib, situasi yang semacam ini tidak boleh terulang lagi. Meskipun ini setidaknya sudah ada titik terang dari pihak kepolisian, tapi kita berharap ya semoga jalur hukum yang ditempuh nantinya akan seperti apa itu tetap memperhatikan bahwa si pelaku ini juga menjadi korban gitu. Dan mudah-mudahan apa yang dia dapat tidak sekedar bahwa dia sebagai pelaku aksi kekerasan, pemboman di sekolah gitu, tetapi dia harus diperhatikan juga bahwa dia itu adalah korban dari bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, ini juga harus jadi perhatian gitu, dan harus jadi pertimbangan ketika pihak kepolisian ataupun nanti aparat yang berwajib, termasuk sampai nanti ke pengadilan dan segala macamnya, melihat bahwa ini harus ada titik temunya nih gitu, bahwa harus ada titik cerahnya, bahwa korban bullying ini benar-benar harus dihentikan, dan bagaimana kemudian nanti ke depannya ini menjadi kasus yang menjadi pelajaran bagi pihak sekolah, bagi orang tua ya, untuk terus mengawasi anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya, dari kasus-kasus bullying yang terjadi. Terima kasih Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment berikutnya besok. Saya Andri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.